Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nani Mastuti, NIM 11012400012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang selanjutnya ada latar belakang masalah. Yang pertama adalah kemiskinan multidimensi. Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, namun juga pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur atau Todaro Smith 2006. Yang kedua ada lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Yang ketiga ada Pragdos Tuban. Meski adanya SDA industri, kita tetap masuk 5 besar kabupaten termiskin di Jatim. Yang selanjutnya adalah poin keempat adalah lajuan penurunan. Kemiskinan itu sangat lambat. Yang selanjutnya itu ada kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban. Nah, dari data 2024 sampai 2025 ini adalah 5 besar adalah penggiat Kabupaten Tuban di Jawa Timur, 0,51% rata-rata laju penurunan kemiskinan per tahun, yang itu 13,5% tingkat kemiskinan A. Nah, slide ini menampilkan potret BPS 2024 sampai 2025 di Tuban masih posisi 5 besar termiskin dengan rata-rata penurunan hanya 0,51% per tahun. Angka ini menjadi dasar urgensi mengapa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengejar penurunan 13% di tahun 2026. Identifikasi dan rumusan masalah. Yang poin pertama adalah identifikasi masalah. Tuban tetap 5 terbesar termiskin meski kaya SDA dan industri. Yang poin kedua, lajuan penurunan kemiskinan sangat lambat, kurang dari 1% per tahun. Yang poin ketiga, 30% lulusan SMP tidak melanjutkan SMA. Yang poin keempat, ekonomi agaris reflutasi harga komoditas. Yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi melambat 8,85% menjadi 4,36%. Yang kelima adalah program pengentasan kemiskinan dan belum berdampak signifikan. Terus dari poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Poin yang pertama, faktor utama penyebab tingginya kemiskinan di Tuban 2020 sampai 2025. Yang kedua, seberapa pendidikan kemiskinan pengaruh per kapita secara sejauh efektivitas program pengentasan di kemiskinan 2021 sampai 2025. Apa kendala utama penurunan kemiskinan paling lambat? Bagaimana strategi menuju target 2025? Nah, dari data tersebut saya mengidentifikasikan masalah seperti rendahnya akses pendidikan, 30% lulusan SMP tidak lanjut SMA, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Berangkat dari masalah ini, saya merumuskan 6 pertanyaan penelitian mulai dari faktor penyebab hingga strategi pencapaian untuk target 2026. Pertama dengan di tengah
yang pertama memutuskan ras emisi utama ukur pengangguran simultan yang pertama kan yang dia tempat dapat digunakan di pendapat kita membuat bukan jika partai progres dan yang akan meneliti terdahulu
yang pertama adalah Prianto dan kawan-kawan 2021, penelitiannya PRDB TPT terhadap kemiskinan di Tuban di 2020 sampai 2019. Referensi dasar pemilihan variabel penelitian ini. Peneliti yang kedua adalah Zahri dan Prabowo 2022. Fokus penelitiannya adalah berjudul Kemiskinan, Pengaruh dan Pertumbuhan Ekonomi 16 Kabupaten di Kota Jatim. Referensi pembandingan analisis regional. Dan selanjutnya adalah Nadia dan kawan-kawan 2025 Kemiskinan terhadap angka putus sekolah di Jatim. Yang referensi adalah mendukung argumen faktor pendidikan. Yang peneliti selanjutnya adalah Rini dan Lili 2016 ditemani oleh kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Referensi adalah analisis statistik rumah tangga miskin. Yang selanjutnya adalah Astuti dan kawan-kawan di 2023 adalah faktor kemiskinan di Tuban 2017 sampai 2022 adalah konteks regional di Jawa Timur. Nah, tabel ini maka posisi peneliti saya dibandingkan 5 peneliti sebelumnya. Peneliti memperkuat argumen dari peneliti Prianta dan kawan-kawan dan Nadia dan kawan-kawan, namun dengan fokus spesifik pada efektivitas program pengentasan kemiskinan di terkini konteks Tuban. Metode penelitian, jenis dan pendekatan. Mixed method quality pendekatan kualitatif di dunia didukung oleh deskriptif, kualitatif, kuantitatif untuk menguji pengaruh X1, X3 terhadap Y via regresi berada di kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas dan program X4. Yang selanjutnya ada populasi dan simpel, rumah tangga atau miskin, penerima bansos PKH dan BPT, penjabat instansi terkait dengan Dinsos, Bapeda, TKPK, teknik populasi saling pada kecamatan dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Tuban. Variabelnya Y tingkat kemiskinan, X1 tingkat pendidikan, S2 pengangguran terbuka, X4 PRDB per kapita, X4 adalah efektivitas bansos. Saya menggunakan mixed methods dengan pendekatan quality x quality kuantitatif menjadi metode dominan melalui resensi berada di variabel X1 sampai X3 yang kemudian memperdalam dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi variabel X4 yaitu efektivitas bansos. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan analisis data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner, ada skala Likert 1 sampai 5, variabel Y, X1, X2, X4. Yang kedua, wawancara mendalam menjabat Dinsos, Bapeda, TKPK. Ujian validasi reliabilitas adalah validasi kelas produk, momen, proses hitung, rabel, traf 5%. Rehabilitas charge alpha dinyatakan reliable jika nilainya kurang 0,60. Analisis kuantitatif, referensi linear Y A plus B I1, B2 X2, B3 kali 3 plus B4 kali 4 plus E. Didahului uji asosiasi trinometristatis, historistis asosiasi, lalu uji F dan koefisien determinasi R2. Analisis kuantitatif, metode ini berhubungan dengan metode penyajian data, kesimpulan, verifikasi, dan efektivitas. Untuk pengumpulan data saya menggunakan kuesioner wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti Dinsos, Bapeda, serta dokumentasi data sekedar analisis yang dilakukan dengan linear. Untuk kualitatif dan metode Millet-Hub untuk menganalisis kualitatif program bansos. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.